Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, selamat datang kembali di channel Kusnadi87. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang tata tertib peserta seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk terus mendapat update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru, tata tertib untuk seleksi nantinya. Yang pertama yaitu peserta harus sudah memasang program atau aplikasi Save Exam Browser ya atau SEB dan file konfigurasi SEB ke dalam laptop. Serta yang belum memasang atau program aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Jadi jauh-jauh hari Bapak Ibu sudah harus menginstal aplikasi Save Exam Browser tersebut. Jika Bapak Ibu kebingungan untuk menginstalnya, bisa melihat video saya yang sebelumnya. Di situ sudah ada tutorial cara melakukan instalasi dan juga tempat di mana harus mendownload file instalasinya tersebut. Oke, berikutnya peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Jadi Bapak Ibu sudah harus tergabung ke dalam room yang ada di Zoom minimal atau paling lambat ya maksimal ya 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Kemudian peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Nanti tanggal 6 Bapak Ibu bisa melihat di kartu ujiannya atau kartu peserta ujian. Di situ akan tertera jadwal Bapak Ibu sesi berapa dan tanggal berapa, itu bisa dicek tanggal 6 di SIM PKB Bapak Ibu masing-masing. Kemudian peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Selanjutnya peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain. Artinya Bapak Ibu hanya duduk sendirian ditemani dengan laptop dan HP yang ada zoomnya ya atau ada aplikasi Zoom untuk pengawasan dari pengawas. Kemudian tata tertib berikutnya, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Jadi jaraknya nanti diatur kurang lebih ya 2 meter, bisa menggunakan tripod atau jika tidak ada tripod bisa menggunakan meja yang dibeli kardus atau ada penyanggahnya ya. Untuk HP nanti yang penting posisinya bisa kelihatan, nanti pengawas akan mengatur posisi Bapak Ibu supaya ideal dan sesuai dengan SOP. Kemudian posisi HP berada di samping, depan, kanan atau kiri. Jadi dari depan bisa agak mojok ya. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol gelas atau gelas air. Kemudian obat-obatan pribadi bagi peserta yang sakit, bisa juga kertas kosong dan satu alat tulis ya, bisa bolpen ataupun pensil. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Nah, di sini kalau melihat dari tata tertib di sini Bapak Ibu harus mengkoneksikan laptopnya dengan WiFi ya. Jadi harus menyediakan internet via WiFi, bisa tethering dengan HP-nya ataupun menggunakan WiFi yang ada di sekitar. Kemudian peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan pengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi untuk verifikasi dan pelaksanaan ujian semuanya nanti online atau menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 10 menit. Jadi dalam 10 menit itu peserta diwajibkan untuk membenahi atau memperbaiki kesalahan atau error yang terjadi, baik itu dari segi jaringan ataupun dari perangkat. Itu masih ada diberi waktu ya kurang lebih 10 menit untuk membenahi semua itu. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan dan peserta dinyatakan tidak lulus. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu peserta seleksi. Jadi perangkat dan jaringan termasuk HP juga jangan sampai trouble ya saat ujian, karena ketika sudah diberi waktu untuk
memperbaiki tapi tetap tidak bisa tergabung di Zoom, maka ujian dihentikan dan peserta dinyatakan tidak lulus. Nah, teman-teman sudah belajar, sudah mempersiapkan diri, namun perangkat menjadi kendala. Oke, berikutnya, tata tertib berikutnya, peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Jadi benar-benar ujian secara mandiri, tidak ada yang membantu menggunakan alat apapun, menggunakan cara apapun. Jadi benar-benar harus ujian secara mandiri. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Jadi benar-benar terlihat full ya wajah kita ke laptop, kemudian di sekitar juga tidak ada orang. Kemudian HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening ya, untuk panggilan telepon dan unmute untuk Zoom. Jadi untuk HP-nya, HP Bapak Ibu semua itu dibuat silent atau hening ya, tanpa getar. Kemudian untuk panggilan telepon juga tidak usah diaktifkan atau diheningkan, dan unmute untuk Zoom-nya nanti di unmute. Jadi nanti tidak ada gangguan panggilan, baik itu panggilan untuk panggilan biasa ataupun panggilan WA dan lain-lainnya. Kemudian peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal seleksi berbasis domisili dalam bentuk apapun. Nah, ini biasanya yang fatal ya, jangan sampai mendokumentasikan, memfoto ataupun memvideo dan lain-lainnya untuk soal seleksi akademik ini. Kemudian peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan uji daring berbasis domisili selama pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Jadi dilarang melakukan lain yang tidak berhubungan dengan ujian ya, misalnya mengerjakan makan ataupun mengerjakan tugas-tugas sekolah yang lain, ataupun malah izin ke kamar mandi. Ini juga tidak diperkenankan, karena ketika meninggalkan tempat itu tidak akan terlihat di kamera Zoom ya. Selanjutnya, peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ini juga termasuk ke kamar mandi ya. Jadi pastikan nanti Bapak Ibu sudah siap di ruang Zoom itu dalam kondisi sudah tidak ada keinginan untuk ke kamar mandi. Nah, ini ada berikutnya. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Ini bisa dilakukan sebelum dan setelah ujian. Jadi kalau memang saat ujian sudah kebelet, ditahan dulu sampai selesai ya. Sebaiknya sebelum ujian atau sebelum masuk di ruang Zoom, Bapak Ibu sudah ke kamar mandi terlebih dahulu. Kemudian peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Nah, ini yang tadi disebutkan, jadi tidak boleh mengerjakan sesuatu yang lain, makan, merokok, dan lainnya. Kemudian peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Jadi yang diperbolehkan selain ujian itu yaitu minum air putih yang sudah disiapkan di botol transparan atau minum obat yang juga sudah disiapkan bagi Bapak Ibu yang sakit. Kemudian panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan uji yang sedang berjalan untuk peserta. Jadi panitia ataupun pengawas berhak menghentikan ujian ketika berjalan jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Jadi panitia atau pengawas itu berhak menghentikan pelaksanaan ujian yang sedang berlangsung. Kemudian ada ketentuan tambahan, yaitu jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, bisa gempa, badai, longsor, dan sebagainya, yang bisa mengganggu pelaksanaan seleksi berbasis domisili ini, maka pelaksanaan uji akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut. Jadi ketika ada masalah alam yang tidak bisa kita tebak, tidak bisa kita hentikan, ya contohnya gempa, badai, longsor, dan lain-lain yang bisa mengganggu, itu akan dilaksanakan ujian dan akan dijadwal ulang ya, ditunda dan penjadwalannya akan diatur lebih lanjut. Kemudian jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WA ya.
Jika terjadi putus koneksi pada laptop atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 10 menit. Selebihnya, peserta tidak dibolehkan melanjutkan ujian. Jadi ketika ada masalah untuk peserta, itu hanya diberi waktu 10 menit untuk memperbaiki atau membenahi permasalahan tersebut. Oke Bapak Ibu, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk terus mendukung dan mendapat update terbaru dari channel ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.